kawan, siapkan joran, siapkan umpan. Bawa umpan gacor, jangan bawa umpan ngejong. Tinggalkan masalah sebentar, karena kita kumpul di Raira Fishing, tempat cerita dimulai. Selamat datang di Raira Fishing, tempat paling asik untuk memancing. Bukan hanya soal ikan yang dicari, tapi cerita yang datang silih berganti. Jika ngejong akan dikenal. Ada yang datang bawa harapan, ada yang datang cari ketenangan, ada yang mengejar ikan idaman, ada yang kabur dari masalah kehidupan, ada yang bersembunyi dari tagihan. Baskom kecil penuh racikan, esen rahasia jadi andalan. Katanya umpan paling ampuh dan menjanjikan. Ikan malah bilang, nanti dulu kawan. Takut terselip panel yang mematikan. Sebelum kail jatuh ke air, jangan lupa hati dibuat hadir. Baca bismillah, kuatkan niat, rezeki datang di waktu yang tepat. Biar ikan datang merapat. Raira Fishing, tempat para pemancing berkumpul. Mau strike, mau santai, mau ngopi sambil nongkrong, tak ada masalah, semua datang membawa senyum, tertawa lepas dengan semua. Raira Fishing, hilangkan pusing, hilangkan bingung. Kalau ikan belum mau naik, jangan marah sama pelampung, apalagi berisik, bikin terusik. Umpan putih sudah dicoba, umpan coklat ikut dibawa, umpan kuning sampai burik warnanya, semua diracik penuh percaya. Kalau ikan belum juga makan, mulai keluar teori dadakan. Ini pasti salah baskomnya, ini pasti salah centongnya, ini pasti salah warnanya. Ada yang pindah posisi duduk, ada yang ganti gaya memegang joran, ada yang ngobrol sama ikan, ada yang berdiri cari rembesan, pegang tiang sambil kepana ikan. Hai ikan, kenapa belum makan? Apa umpan saya kurang enak? Atau Anda lagi diet? Jangan bikin pusing, 7 keliling. Pemancing sejati jangan menyerah, ngejong bukan akhir cerita, karena yang paling mahal
sejati bukan hanya mengejar ikan, tapi mengejar cerita dan menyelamatkan harga diri. Di Raida Fishing semua bahagia walaupun kadang ngejong dibully. Pemancing sejati bermental besi, selalu kembali tanpa menyerah. Ayo kawan, duduk yang rapi, siapkan kopi, siapkan joran, karena hari ini kita dengar cerita mancing. Cerita yang kadang masuk akal, kadang bikin ikan sendiri bingung. Cerita mancing dimulai lagi ketika datang semua saling tanya, ada mancing gak, ada dasarannya gak? Ada yang langsung semangat menjawab, ada bang, asal jangan pulang cuma bawa cerita. Datang membawa harapan, datang membawa perlengkapan, baskom besar, centong kecil, umpan rahasia jadi kebanggaan. Inilah dunia mancing, dunia penuh kejutan. Kadang dapat ikan, kadang dapat kenangan. Kadang pulang membawa hasil, kadang pulang bawa pikiran. Besok datang lagi, karena ini sudah kecanduan. Mancing bawal dapat ikan mas, mancing mas dapat bujair. Sudah berharap ikan besar, yang naik malah daun berjalan. Pemancing cuma diam melihat, ini ikan jenis apa? teman menjawab, itu ikan daun bang, jarang naik tapi sering mampir. Ada juga yang hobinya unik, goyang-goyang air pakai joran. Katanya ikan sedang dipanggil, padahal ikan bilang, bang, saya bukan ikut senang. Umpan semakin hari semakin kreatif, ada umpan cengkudu, ada yang bawa buah sawo, ada ekstrak campur cacing, ada cacing campur telur mentah. Baskom berubah seperti dapur restoran, ikan pun mulai rapat. Wahai pemancing, jangan terlalu bingung, umpan boleh mahal, tapi ikan punya hati sendiri. Kadang suka, kadang pergi, kadang makan, kadang cuma melihat dari bawah air. Ikan bawal seolah berkata, umpan apaan tuh? Kalian datang membawa makanan, tapi kami punya permintaan. Kami ingin rendang, kami ingin chicken, kami ingin martabak. Jangan cuma kasih cacing, kami juga mau makan enak. Pemancing langsung terdiam, pantesan gak makan. Ternyata ikan punya selera. Walaupun tiket murah, umpan tetap luar biasa. Beli esen sana sini, racik malam sampai pagi. Istri bertanya, mau mancing atau buka restoran ikan? Pemancing menjawab, oh, ini perjuangan, mencari ikan dan mencari ketenangan. Dunia mancing, jangan pernah menyerah. Kalau belum strike, jangan marah. Karena yang dicari bukan hanya ikan, tapi cerita bersama teman. Ada juga pemancing misterius, datang mengintip dari jauh. Lihat kolam ramai, langsung mulai beraksi. Katanya strategi, harus lihat keadaan, tapi datang terlalu pagi. Padahal ikan masih di atas. Teman bertanya, Mancing apa nonton ikan midang? ikan lewat, temancing melihat. Ikan bilang, Santai bang, saya belum turun. Ada yang datang membawa alat lengkap,
Karena mancing bukan cuma soal menang, bukan cuma soal ikan pulang di tangan, tapi tentang teman, tentang cerita, tentang tertawa di pinggir kolam. Cerita mancing tidak pernah habis, setiap datang selalu ada kisah. Ada yang strike, ada yang ngejong, ada yang pulang senang, ada yang pulang sambil mikir besok coba lagi. Cerita mancing, cerita kehidupan, tentang sabar, tentang perjuangan. Walau ikan kadang bikin pusing, tetap kembali. Karena hati sudah terpancing. Terus lempar kail, terus jaga senyum, karena pemancing sejati bukan hanya mengajar ikan, tapi mengajar cerita, cerita mancing. Hey, hey, dengar suara kail jatuh ke air. Bukan pasukan biasa yang datang kemari. Ada tukang bubur, ada tukang kebun, ada tukang bangunan. Semua bersatu di Raira Fishing. Kalau pagi Mang Udin turun ke kebun, nanam sayur sambil cari penghasilan. Kacang ditanam, bonteng dijaga, sore hari pancing sudah siap dibawa. Abah Adi tukang bubur terkenal, pagi jualan, sore jadi pemancing handal. Umur sepuh tetap semangat, kalau lihat ikan langsung mata berbinar hebat. Raira Fishing, Raira Fishing, tempat kumpul orang paling asik. Raira Fishing, Raira Fishing, beda kerjaan tetap satu hobi. Yang tukang bangunan ikut mancing, yang tukang jendela ikut datang, yang punya material ikut gabung, yang pembrong juga turun langsung. Bang Eke datang bawa cerita, tukang jengkol tapi jago bercanda. Bau jengkol bukan masalah, yang penting ikan naik bikin tertawa. Pak Jaro Ahari jalan keliling, bawa air mineral sambil senyum manis. Kadang di pengajian muncul, kadang ke Monas, kadang dangdut ikut manggung. Gayanya santai bikin orang heran, mirip artis India Jarjit Singh di jalan. Siapa yang paling ramai? Raira Fishing, Siapa yang paling santai? Raira Fishing. Siapa yang datang bawa pancing? Semua datang. Yang penting mancing. Ada tukang tembok bawa tenaga, ada tukang jendela bawa cerita, ada material lengkap di sana, bukan cari proyek cari ikan juga. Yang biasa ngehutang jangan ditanya, datang mancing tetap ceria. Katanya nanti bayar belakangan, yang penting ikan dulu yang masuk ke ranjang. Di kolam panas tetap ketawa, dapat ikan senyum bersama. Tidak lihat jabatan dan pekerjaan, semua sama di pinggir pemancingan. Raira Fishing, Raira Fishing, kumpulan orang penuh canda tawa. Raira Fishing, Raira Fishing, dari pagi sampai matahari senja. Mang Udin Abadi, Mang Eke ikut bernyanyi, Pak Jaro Ahari datang meramaikan lagi. Beda profesi, satu tujuan lempar kail, cari kebahagiaan. Hey, Raira Fishing, Mancing lagi. Raira Fishing, mancing lagi. Selamat datang di dunia mancing, tempat melepas penat, tempat mencari ketenangan. Siapkan joran, siapkan umpan, karena cerita pemancing dimulai. Selamat datang di dunia mancing, tempat asik untuk refreshing. Buang pusing, buang beban, berkumpul
penting bukan hanya hasil, tapi cerita yang bikin tertawa. Sekali strike bikin bahagia, walau boncos tetap datang lagi juga. Dunia mancing, dunia mancing, tempat kumpul para pemancing. Mau ikan kecil, mau ikan besar, semua punya cerita masing-masing. Dunia mancing, kadang strike, kadang pusing. Kalau belum dapat jangan menyerah, coba lagi sampai berhasil. Ada yang bawa umpan dari rumah sudah diracik penuh percaya. Ada yang lupa bawa umpan, malah pinjam punya teman sebelah. Ada yang bawa resep rahasia, katanya ikan pasti tergoda. Ada juga yang bawa buah sawo, katanya ikan juga suka mencoba. Ada baju kuning, katanya gacor, sekali lempar langsung disamper. Ada baju batik penuh harapan, ternyata tekor sepanjang permainan. Ada baju putih bikin curiga, ikan kabur sembunyi entah di mana. Dicari ke kiri, dicari ke kanan, ternyata ikan tidur di balik batu. Dunia mancing, tempat asik untuk refreshing. Ada cerita, ada canda, ada tawa setiap kali datang. Dunia mancing, tak kenal siang ataupun malam. Selama joran masih di tangan, semangat jangan pernah hilang. Ada ikan mas, ada ikan bawal, ada yang suka, ada yang gagal. Semua kembali kepada hobi, yang penting hati tetap happy. Umpan tamsu buat ikan mas, cacing pelet jadi andalan. Ada juga telur mentah di bawah, bawa bila masak dulu baru makan. Kadang di mas, kadang di bawal, kalau ngejong pindah ke lele. Di mas ngejong, bawal ngejong, lele pun ikut bikin kecewa. Akhirnya pindah ke cimatuk, sambil jalan mata mulai ngantuk. Tapi hati masih berharap, siapa tahu strike mendadak. Inilah cerita para pemancing, tidak selalu menang setiap hari. Kadang pulang membawa ikan, kadang pulang membawa pengalaman. Yang penting tetap berkawan, saling tertawa, saling menyemangati. Pemancing bersatu di satu tempat, datang membawa semangat hebat. Ada dari Salimah, ada dari Jagapita, ada dari Cibunar, ada dari Kutruk dan juga Cilangkap. Semua datang mencari peluang, membawa joran, membawa harapan. Tidak melihat siapa dirinya, karena mancing menyatukan semuanya. Dunia mancing, tempat asik untuk refreshing. Yang sudah macet, alhamdulillah. Yang masih ngejong, jangan menyerah. Dunia mancing, cerita yang tak pernah habis. Selama masih ada kesempatan, coba lagi jangan berhenti. Kalau strike kita bersyukur, kalau ngejong kita tertawa. Karena pemancing sejati bukan yang selalu menang, tapi yang selalu kembali ke dunia mancing. Yang ngejong sabar ya. Pagi-pagi siap joran di tangan, umpan diracik penuh harapan. Umpan coklat sudah disiapkan, katanya gacor bikin ikan ketagihan. Sampai kolam langsung lempar umpan, umpan putih jadi andalan. Pelampung diam tak ada gerakan, ikan mungkin lagi rapat bulanan. Umpan coklat, umpan putih, semua dicoba hasilnya sedih. Dari pagi sampai menjelang maghrib, yang datang cuma angin dan gerimis. Berangkat dengan semangat, targetnya ikan 5 keranjang. Pulang
cuma lihat sambil mengelus hati. Katanya spotku penuh misteri, ikan lewat cuma bilang permisi. Umpan ngejong mulai dipasang, katanya sakti warisan leluhur kolam. Setelah dicoba sampai sore menjelang, yang nyangkut cuma daun dan kenangan. Umpan coklat, umpan putih, ditambah umpan ngejong yang legendaris. Berangkat semangat penuh optimis, pulang bawa kuah ikan nihilis. Tak apa kawan jangan bersedih, mancing bukan soal hasil yang dipilih. Karena pemancing sejati tetap tersenyum manis, walau fotonya kosong, kapsionnya alhamdulillah mantap guys. Dengar suara motor tua, bukan tukang koran, bukan tukang apa-apa. Pagi jual bubur, keliling kampung, sore pegang pancing, cari ikan datang. Siapa dia? Abah Saade. Abah Saadi tukang bubur sederhana, wajah sepuh tapi semangat luar biasa. Rambut memutih bukan tanda menyerah, kalau sudah mancing lupa umur dan lelah. Dulu Cimatuk tempat cerita lama, kenal lewi, kenal arus, kenal ikan di sana. Tapi sekarang pindah ke kolam pemancingan, bukan karena kalah cuma cari ketenangan. Takut buaya di air sana, takut kunti kalau datang malam tiba. Akhirnya kolam jadi tempat bahagia, asal ikan makan hati ikut ceria. Berapa bah? Jawab Abah Saadi, enggak ngopi. Motor Revo jadi teman perjalanan, jalan pelan menuju tempat pemancingan. Yang lain ramai ngobrol ketawa, Abah fokus lihat pelampung saja. Kadang ikan datang banyak sekali, kadang pulang cuma bawa cerita hari ini. Kalau dapat satu langsung dibawa pulang, digoreng nikmat buat makan siang. Kalau dapat banyak jangan heran, dijual lagi buat modal perjuangan. Karena buat Abah sudah jelas, ikan habis, pancing harus tetap gas. Kalau cucu minta jangan lupa, satu ikan dipisahkan dengan cinta. Walau hasil mancing tidak seberapa, yang penting keluarga tetap bahagia. Abah Saadi bukan cari terkenal, bukan mengejar pujian orang banyak. Cuma seorang tukang bubur yang sederhana, menemukan bahagia dari kail dan air kolam. Abah Saadi di mana? Di kolam duduk menunggu ikan tiba. Abah Saadi kenapa diam? Karena ikan lagi diajak bicara dalam diam. Abah Saadi, Abah Saadi, sepuh bukan berarti berhenti. Abah Saadi, Abah Saadi, Abah Saadi, Abah Saadi. mancing terus sampai hati happy. Pagi bubur, sore mancing, hidup sederhana tapi hati paling bening. Kalau ditanya dapat berapa hari ini, Enggak ngopi. Abah Saadi mancing lagi. selalu sabar meskipun ngejong lagi. Ayo kawan, dengar cerita. Ada satu pemancing yang bukan cuma cari ikan, tapi cari rezeki dengan semangat luar biasa. Abah Atok, tahu kuning sang legenda. Pagi
teman bertanya, "Bah, strike?" Abah jawab, "Belum, yang naik baru rasa ngantuk." Ikan melihat dari bawah air, seolah bingung melihat tingkah pemancing. Ini mau mancing Atau buka warung makan. Tahu kuning sudah habis, kopi sudah tinggal gelas, tapi semangat Abah Atok tetap tidak pernah lepas. Abah Atok, Abah Atok, namanya selalu diingat. Bukan karena motor mahal, bukan karena alat hebat, tapi karena semangat yang tidak pernah penat. Ada yang datang bawa joran mahal, ada yang bawa umpan terkenal. Abah datang sederhana, bawa doa dan kerja keras. Rebo tua terus berjalan, gerobak tahu tetap jadi andalan. Dari jalan mencari pelanggan, sampai pinggir kolam mencari kemenangan. Wahai para pemancing, lihat cerita Abah Atok. Hidup bukan hanya soal hasil, tapi soal terus berusaha. Selama tangan masih bekerja, selama hati masih berharap, rezeki dan kebahagiaan akan datang dengan caranya. Abah Atok, Abah Atok, tahu kuning sang legenda. Dari jualan sampai mancing, semua dijalani dengan bahagia. Abah Atok, Abah Atok, motor Revo penuh cerita. Gerobak di belakang jadi saksi perjuangan luar biasa. Kalau ikan naik, alhamdulillah. Kalau belum naik, tetap tertawa. Karena pemancing sejati bukan cuma mengejar ikan, tapi mengejar cerita. Bersama Abah Atok, tahu kuning kemenangan. Ayo kawan, angkat joran, siapkan umpan. karena di sini semua sama. Tidak lihat kaya, tidak lihat sederhana. Kita bersatu Karena mancing. Datang ke kolam bawa perlengkapan, ada yang serius penuh persiapan. Joran mahal jadi kebanggaan, umpan mahal jadi andalan. Ada yang bilang ini joran paling juara, sekali lempar pasti ikan tergoda. Tapi ikan cuma diam di air, seolah berkata, Yang menentukan bukan barang mahal bang, tapi rezeki yang datang menghampiri. ada yang racik, esen luar biasa, sampai dapur jadi tempat rahasia. Esen sere, esen nangka, esen daun pandan, Yang paling unik bikin semua ketawa. esen daun salam. Dikira mau bikin nasi uduk, Bukan mau mancing ikan masuk.
sebelah. Teman bertanya, Rokok apa bang? jawabnya, Rokok kemenangan. ditanya lagi, Mana ikannya? jawabnya. Ngejong bang. Ada yang masih muda penuh tenaga, ada yang tua tetap luar biasa, ada juga yang sudah sepuh datang membawa pengalaman panjang. Karena mancing bukan soal umur, yang penting hati masih makmur selama joran masih bisa diangkat. Cerita tetap bisa dibuat. Ada baju kuning katanya gacor, ada baju batik penuh aura, ada juga yang buka baju karena ngejong sudah parah. Katanya biar ikan kasihan, tapi ikan malah bilang, Bang, jangan panas-panasan. yang kami cari bukan badan. Dunia mancing, dunia mancing, Tempat hilangnya rasa jenuh, datang membawa harapan. pulang membawa cerita baru. Dunia mancing, dunia mancing. Kadang strike, kadang bingung. Kalau belum dapat jangan marah. Mungkin ikan sedang ngumpul dulu. Ada yang bawa baskom dari rumah, sudah siap menunggu rezekinya. Ada yang umpan dibagi 3 biar hemat tetap bisa mencoba. Ada yang bawa koran kebanggaan, Tapi sampai pulang masih bersih dan kering. korang pun berkata, Bang, kapan saya dipakai? inilah cerita para pemancing. Penuh tawa, penuh kejadian. Ada yang menang, ada yang menunggu, Tapi semua pulang membawa pengalaman. karena yang dicari bukan hanya ikan. Tapi teman dan kebersamaan. Dunia mancing, dunia mancing. Tempat semua hati menyatu. Yang bawa mahal, Yang bawa sederhana. semua tetap jadi satu. Dunia mancing, dunia mancing. Tidak ada kasta di sini. Selama duduk di pinggir kolam, Kita semua keluarga sendiri. terus lempar kail, terus jaga senyum. Kalau strike bersyukur, Kalau ngejong jangan murung, karena pemancing sejati. bukan dilihat dari alatnya Tapi dari cerita, dan tawanya. hati barang mahal. Takut hilang. Ayo kawan, angkat joran, buka cerita. Karena di pinggir kolam semua orang punya gaya, tapi ikan tetap punya rahasia. Hey, hey, hey. Datang ke kolam membawa harapan, ada yang serius, ada yang santai jalan, ada yang cari ikan besar impian. Ada yang cuma cari teman ngobrol panjang. Bermacam status para pemancing, ceritanya beda-beda setiap hari. Ada duda yang datang sendiri, ada bujang cari sensasi, ada suami takut istri, izin mancing penuh diplomasi. Mah cuma sebentar. Tapi pulang bawa cerita panjang, karena pelampung belum kasih jawaban. Dunia mancing, dunia mancing. Tempat orang lupa masalah. Mau kaya, mau sederhana, Semua duduk sama rata. dunia mancing, dunia mancing. Ikan tidak lihat gaya kita. Mau joran mahal, mau joran biasa, Yang penting sabar menunggu rezekinya. ada yang datang naik Honda, ada Satria ikut bergaya, ada Revo yang setia, berak bahkan PCX parkir penuh percaya diri. Turun dari motor penuh keyakinan, Hari ini pasti dapat ikan. tapi ikan di bawah air berkata, Santai bang, saya belum mau makan. motor boleh beda kelas, gaya boleh luar biasa, tapi kalau
Lama menunggu saja. Ada yang bawa alat lengkap, Joran mahal, senar terbaik, tapi lupa satu hal. umpannya ketinggalan, Ada juga bawa umpan banyak, tapi lupa bawa kesabaran. Ada yang mancing sambil nonton, seperti lihat Piala Dunia. Teriak paling kencang, padahal bukan dia yang pegang joran. teman strike langsung berdiri, mata fokus lihat pelampung, lebih tegang dari final bola. Sampai lupa kopi di tangan. Kalau ngejong mulai terjadi, keluar semua jurus sakti. Ada yang goyang-goyang air, katanya ikan sedang dipanggil. Ada yang ngadu umpan terus Sampai baskom hampir pensiun. Katanya racikan belum pas, padahal baskom sudah minta ampun. dunia mancing, dunia mancing. Tempat lahir cerita lucu, Ada yang strike, ada yang ngejong. tapi tetap datang lagi selalu. Dunia mancing, dunia mancing. Virusnya susah hilang, Sekali kena hobi ini, sampai tua tetap dikenang. Ada yang berdiri penuh gaya, seperti mantau kabar mantan. Lihat kiri, lihat kanan, Nunggu ikan datang perlahan, ada yang duduk selonjoran, ada yang nangkring santai, ada yang kepala miring kiri kanan. Baca gerakan ikan sampai lelah, buka topi karena panas. pindah tempat cari keberuntungan. Semua cara sudah dilakukan, Demi satu kata, strike kemenangan. di sini tidak ada perbedaan. Tidak lihat pekerjaan, Tidak lihat jabatan, semua sama di pinggir kolam. yang muda datang, yang tua datang. Yang sepuh pun tetap semangat, Karena mancing bukan soal umur, tapi hati yang tetap hangat. Dunia mancing, dunia mancing. cerita yang tidak pernah habis. Kadang dapat ikan, Kadang dapat tawa, kadang dapat teman paling manis. dunia mancing, dunia mancing. Jangan lihat siapa yang menang, Karena yang paling berharga adalah cerita yang dibawa pulang. Kalau strike bersyukur, Kalau ngejong jangan murung, besok coba lagi. karena pemancing sejati Bukan yang selalu membawa ikan, tapi ikan tetap punya rahasia. Hei, dengar suara air mengalir. Ada orang duduk dari pagi sampai sore hari, bukan cari keributan, bukan cari perhatian. Dia cuma cari ikan. Siapa dia? Pak Jamat. Pak Jamat. Pak Jamat orangnya sederhana, datang mancing bawa cerita. Pancing di tangan, bekal di tas, duduk tenang walau panas membakar keras. Kadang ke Cimatuk cari suasana, kadang ke galian lihat air yang tenang. Kadang ke sawah, kadang ke kolam, yang penting kail bisa dilempar malam dan siang. Pak Jamat, kalau mancing semangatnya kuat. Pak Jamat, panas-panasan tetap berangkat. Di Cimatuk pernah datang, Lewi Markin sudah disambang. Parung lawang jadi kenangan, Lewi Gung ikut dalam perjalanan. Di Cimatuk banyak cerita,
ikan baloso bikin bahagia, betik datang bikin senyum lebar. Enet caung ikut mengejar bujair kalau sudah naik ke daratan, langsung lupa rasa capek perjalanan. Duduk di catang sambil lihat air, menunggu ikan datang menghampir. Pak Jamat, Pak Jamat, mancing bukan cuma cari ikan. Pak Jamat, Pak Jamat, cari tenang sambil nikmati jalan. Kadang di kolong loa, kadang di kolong awi, bawa nasi sama usam teri, bekal sederhana bikin hati happy. Kalau teman tanya sambil bercanda, Pak Jamat dapat berapa? Pak Jamat cuma senyum saja, lihat ember lalu diam seketika. Bukan tidak mau menjawab, mungkin ikan masih diajak ngobrol dekat. Karena Pak Jamat punya prinsip, mancing santai, jangan panik. Kadang pulang bawa banyak ikan, kadang pulang bawa pengalaman. Yang penting hati tetap senang, besok mancing datang lagi tenang. Pak Jamat, Pak Jamat, legenda pemancing yang tetap semangat. Pak Jamat, Pak Jamat, sederhana tapi penuh cerita hebat. Dari Cimatuk sampai kolam tujuan, dari pagi sampai matahari tenggelam. Kalau ikan datang, senyum melebar. Kalau belum dapat, besok mancing lagi. Pak Jamat mancing lagi. Pak Jamat ngejong lagi. Hey, siapa dia? Dari Jagabita datang membawa cerita. Bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi kalau mancing semangatnya hebat. Mang Udin, Mang Udin, datang bawa pancing dan umpan kuning. Pagi hari turun ke kebun sayuran, nanam kacang jadi kesibukan. Bonteng tumbuh terong dijaga, kadang ngebon kukuk sambil bercanda. Tampilan sederhana apa adanya, tapi mimpi dan semangat luar biasa. Orangnya santai bikin tertawa, walau gigi ompong tetap bahagia. Mang Udin, Mang Udin, dari Jagabita pemancing sejati. Mang Udin, Mang Udin, kalau pegang pancing lupa waktu lagi. Kadang ke Parung Lawang, kadang ke Lewi Markin datang. Panas-panasan bukan masalah, yang penting ikan mau menyerah. Dan kadang si Tri datang, suruh pulang ke rumah. Ada satu rahasia Mang Udin punya, umpan kuning selalu dibawa. Kenapa kuning jadi andalan? Karena campur rempah penuh aroma. Aroma kunir bikin ikan penasaran, umpan dilempar penuh keyakinan. Kalau gacor jangan ditanya, bisa bertahan sampai lupa pulang rumah. Mang Udin, Mang Udin, kalau ikan makan senyum makin lebar. Mang Udin, Mang Udin, kalau pelampung goyang hati berdebar. Tapi kalau umpan ngejong, wajah mulai bingung, kepala mulai pusing, langsung bilang pulang dulu Yang nonton mulai kasih saran, Mang Udin coba diganti umpan. Mang Udin jawab sambil ketawa, Enggak mau pulang aja mau ke kebon. bukan tidak mau berjuang, cuma hati sudah mulai tenang. Karena bagi Mang Udin yang penting, mancing sambil bercanda paling penting. Pernah dapat ikan banyak sekali, senyum lebar sampai lupa hari. Sebagian ikan masuk ke ramba, Ditanya kenapa? kan lagi ada anak. Padahal semua sudah tahu ceritanya. Takut pulang rumah kalau ngejong sama istri tercinta. Mang Udin tetap orang sederhana, berangkat mancing bawa bahagia. Tidak peduli panas menyengat badan, yang penting dapat pengalaman. Kalau ikan bertahan, Mang Udin bertahan. Kalau ikan hilang pulang perlahan. Karena hidup jangan terlalu dipikirkan, yang penting ketawa dan tetap jalan.
Ini bukan cerita pangeran kaya raya. Ini cerita orang biasa yang dulu diremehkan, tapi lupa satu hal. Orang yang berjuang diam-diam, kadang menangnya belakangan. Dulu kita mulai dari nol, makan seadanya. Aku bukan sultan, bukan anak orang punya, tapi aku punya mimpi, punya niat di dada. Bangun masa depan buat kamu dan 2 buah cinta. Aku pulang malam badan capek kerja, bukan cari nama, cuma cari bahagia. Kadang dompet tipis bikin kepala pusing, tapi aku tetap bilang tenang, nanti kita bangun lagi. Tapi ternyata cerita berubah arah. Ada orang datang bawa kilauan mewah, katanya hidup sama aku terlalu sederhana, lebih tergoda jalan yang katanya penuh cahaya. Aku bukan pewaris, aku perintis, jatuh berkali-kali tapi tetap optimis. Kamu pilih berlian, aku pilih perjuangan. Kamu kejar cepat, aku bangun pelan-pelan. Aku sakit, iya aku manusia, bukan batu yang tak punya rasa. Tapi anak-anak jadi alasan bertahan, karena mereka butuh cinta dari 2 tangan. Lucunya dunia, yang dikejar ternyata biasa, yang terlihat indah belum tentu bahagia. Dulu bilang aku mau hidup lebih nyaman, ternyata nyaman juga punya banyak ujian. Aku dengar kabar kamu mulai sadar, cerita indah ternyata tak seperti gambar. Awalnya manis kayak kopi pakai gula, lama-lama pahit waktu realita bicara. Sedangkan aku masih di tempat yang sama, bukan menunggu kamu, aku memperbaiki diri saja. Sedikit demi sedikit usaha mulai jalan, yang dulu diremehkan mulai punya harapan. Aku bukan pewaris, aku perintis, aku tanam luka, tumbuh jadi bisnis. Dulu kamu lihat aku cuma mimpi, sekarang mimpi itu mulai berdiri sendiri. Aku tak dendam, aku tak benci, karena hidup punya cara membalas sendiri. Yang pergi membawa alasan dan cerita, yang bertahan membawa hasil nyata. Aku pernah menangis diam-diam saat anak bertanya, kenapa ayah tak pulang malam? Aku pernah hampir menyerah di jalan, tapi cinta anak membuatku kembali bertahan. Aku bukan laki-laki sempurna, banyak kurangnya, banyak salahnya, tapi satu hal yang selalu aku jaga, aku berjuang bukan cuma untuk diriku saja. Sekarang kalau kamu ingin kembali, ingat satu hal, aku yang dulu kamu tinggalkan adalah orang yang sedang kamu lihat tumbuh sekarang. Aku tidak berubah jadi orang lain, aku hanya membuktikan bahwa orang sederhana juga bisa punya cerita besar. Bukan pewaris, tapi perintis. Bukan pewaris, tapi perintis. Aku bukan pewaris, aku seorang perintis, merintis dari nol dengan keringat yang menipis. Siang malam ku pahat mimpi di atas batu realita, membangun prasasti agar keluarga tetap berjaya. Tak ada jalan mudah yang terbentang di depan mata, hanya doa dan usaha yang selalu ku bawa demi anak-anak agar tak hidup kekurangan, agar jajan tak perlu menunggu belas kasihan. Otakku berputar siang dan malam, belajar dari luka yang pernah tenggelam, terlahir dari kecewa yang pernah menyiksa. Kini ku bangun masa depan dengan tenaga tersisa. Aku membangun prasasti, batu demi batu, walau badai datang menghantam hidupku. Mereka hanya melihat hasil di ujung jalan, tak melihat luka saat aku bertahan. Aku membangun prasasti bukan untuk dipuji, tapi agar keluargaku tak hidup sendiri. Jika suatu hari mereka melupakan arti, prasasti ini akan menjadi saksi. Tekanan datang dari segala arah, dari keluarga hingga rumah yang mulai gelisah. Nasihat berubah menjadi tuntutan,
tapi mata tergoda kilau dunia. Mengira rumput tetangga lebih menghijau, padahal akarnya mulai rapuh dan layu. Lalu datang seorang pahlawan kesiangan, pandai bicara penuh pembenaran. Yang tersesat bukan diarahkan pulang, malah diajak berjalan semakin jauh dari terang. Aku membangun prasasti, batu demi batu, walau badai datang menghantam hidupku. Mereka hanya melihat hasil di ujung jalan, tak melihat luka saat aku bertahan. Tukang pindah, gayamu elit, kantongmu kurang. Tukang pindah, gayamu sohor padahal tekor. Pagi diantar, malam dijemput, seolah dunia ada dalam peluk. Topeng baik dipakai setiap hari, sampai banyak hati sulit mengenali. Tukang pindah, gayamu elit padahal pelit. Tukang pindah, janji manismu membuat orang sakit. Ada yang pergi mengejar kemewahan, mengira bahagia bisa dibeli dengan angan. Namun waktu selalu membuka tabir cerita, mana yang tulus, mana yang sekadar sandiwara. Karena materi tak selalu memberi damai, kadang justru membuat langkah semakin terkulai. Yang dicari kebebasan dan kehidupan baru, malah terjebak dalam beban yang semakin memburu. Aku tetap membangun prasasti, walau ditinggal saat berjuang sendiri. Karena harga diri tak bisa dibeli, dan kesetiaan tak lahir dari materi. Biarlah waktu yang menjadi hakim nanti, menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang pergi. Kini nikmati suaraku sampai akhir nanti, karena prasasti ini akan tetap berdiri. Aku bukan pewaris, aku seorang perintis. Jika hari ini aku jatuh, esok aku bangkit. Karena pemilik mimpi tak boleh berhenti, dan prasasti perjuangan akan hidup sampai mati. Pak Lurah, kamu di mana? Dengar suara kami dari desa Sukamana. Pak Lurah, kamu di mana? Ini suara anak desa Sukamana yang ingin melihat kampungnya berubah. Kami anak desa Sukamana, tumbuh besar melihat cerita. Kami punya mimpi, kami punya cita, ingin desa kami semakin berjaya. Bukan ingin hidup penuh kemewahan, bukan ingin mencari kesalahan. Kami hanya ingin sebuah perhatian, agar masa depan punya jalan. 2 periode sudah berjalan, banyak harapan masih dalam penantian. Janji terdengar saat pemilihan, kini warga menunggu pembuktian. Pak Lurah, kamu di mana? Desa Sukamana sedang bertanya. Pak Lurah, kamu di mana? Anak desa Sukamana ingin tahu jawabannya. Kami ingin tumbuh dengan kebanggaan, kami ingin desa penuh kesempatan. Jangan biarkan mimpi kami hilang, karena masa depan ada di tangan sekarang.
Yeah. Ini suara dari anak desa Sukamana. Bukan suara orang yang mau menjatuhkan. Ini suara orang kecil yang ingin didengarkan. Karena desa bukan milik satu nama. Desa adalah milik kita semua. Dua periode sudah duduk di kursi pemimpin. Janji terdengar manis saat dulu dipilih. Katanya desa akan maju bersama. Katanya rakyat kecil akan punya cerita. Pedagang kecil mulai buka dagangan. Berharap bantuan jadi jalan perubahan. Modal usaha katanya akan dibantu. Tapi sampai hari ini masih menunggu. Akhirnya datang Bang Emo mengetuk pintu. Bank keliling datang menawarkan pinjaman baru. Bukan karena ingin hidup berhutang, tapi karena usaha harus tetap berjalan. Makam katanya akan dibuat agar tempat peristirahatan lebih terawat. Tapi waktu berjalan cerita masih sama. Makam tetap menunggu janji yang lama. Lapangan desa yang dulu jadi harapan, tempat anak bermain, upacara dan kebanggaan. Katanya akan dibeli untuk kepentingan warga, tapi berubah jadi kebun tanpa cerita. Anak desa bertanya sambil melihat keadaan. Di mana tempat kami bermain bola dan upacara sekarang? Desa butuh ruang untuk generasi depan, bukan hanya cerita dalam kenangan. Petani kebun masih memegang cangkul, menunggu pupuk agar hasil tidak hancur. Kelompok tani ada namanya di kertas, tapi banyak yang bertanya di mana manfaat. Traktor datang membawa harapan besar, tapi warga bingung kemana arah berputar. Bantuan pusat jangan hanya jadi berita, karena rakyat butuh nyata bukan sekadar cerita. Bantuan keluarga miskin harus tepat sasaran, jangan sampai yang butuh malah kehilangan harapan. Dana desa bukan angka di laporan, itu amanah untuk kehidupan. Pak Lurah, ayo keluar lihat keadaan. Jangan hanya dengar dari laporan. Datang ke warung, datang ke sawah, dengar suara yang selama ini pasrah. Kami tidak minta istana berdiri, kami hanya ingin kesempatan untuk mandiri. Pemimpin bukan hanya memberi arahan, tapi hadir saat rakyat butuh tangan. Pak Lurah, kami masih menunggu. Bukan benci, bukan mencari musuh. Kami ingin desa ini benar-benar maju, tempat anak tumbuh dengan mimpi baru. Karena kursi bisa berganti nama, tapi rakyat tetap tinggal di desa. Jangan biarkan harapan jadi debu, karena desa ini milik kita semua. Ini bukan suara kebencian, ini suara harapan dari warga yang ingin melihat desanya berkembang. Oh Pak Lurah, Sukamana, kamu di mana?